Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqattahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqattahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin rahimakumullah. Para ikhwan akhwat al-fakir, insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah calon-calon surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir di kesempatan ini mau berbagi, yaitu tentang tata cara sholat tasbih. Kenapa Al-Fakir mengangkat taufik ini atau masalah ini? Karena mungkin belum semua tahu, atau mungkin yang tahu juga belum semua mengamalkan. Semoga kita meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Setelah tahu, setelah mengerti, setelah mendengar keagungan, kedahsyatan, keistimewaan orang yang rutin mengerjakan sholat tasbih. Apa tuh? Sholat tasbih itu adalah kalau kita banyak dosa ataupun tidak, siapa orang yang tidak berdosa. Jadi kita banyak dosa, ingin terhapus, ingin dihapus dosa kita, laksanakan sholat tasbih. Kita banyak keinginan, ingin terwujud keinginan kita, ingin cepat terbukti cita-cita kita dengan cepat dan mudah, laksanakan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini benar-benar penghapus dosa dan benar-benar mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu berbagi tentang tata cara sholat tasbih, ya satu yang sudah kita biasa, yaitu kita punya kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah thalabul ilmi. Nah, thalab ilmu ini adalah sangat sakral, tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu itu ngawur. Makanya kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Jubat, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang beramal tapi tidak dengan ilmunya, maka mardudatun, ditolak, la tuqbalu, yakni tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita masih selalu aktif mendengarkan tausiah, kita masih aktif belajar ilmu keagamaan, walaupun itu belum bisa, masih kita salah-salah, tetap diterima saja ke Allah Subhanahu wa taala karena kita masih belajar. Oleh karena itu, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita alfa, jangan kita absen untuk mendengarkan tausiah keagamaan. Karena mendengarkan, mengikuti tausiah keagamaan itu adalah menjadi satu cara untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun keadaannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini insya Allah Al-Fakir mau berbagi tentang tata cara sholat tasbih. Semoga kita semua bisa
melaksanakannya, diberi taufik dan hidayah, dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum ke acara inti, yaitu udah Al-Fakir katakan tadi, yaitu kita ngaji dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah. Jadi satu yang sangat tidak boleh kita tinggalkan itu kita beriman. Iman. Yang namanya iman itu adalah kita yakin, kita ngimani, kita meyakini, kita percaya kepada Allah, adanya Allah. Dan berbagai macam ya sifat-sifat Allah. Kita harus yakin. Kok bisa begitu? Ada orang yang tidak percaya kepada Allah? Ya banyak. Tidak bertuhan, tidak beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita umat Islam harus punya keimanan atau harus beriman adanya Allah, beriman adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, dan percaya dan mempercayai dan meyakini kita nanti akan ketemu dengan Allah di surga. Kalau kita masuk surga, ya makanya kita, ayo, jangan sampai kita lalai untuk mendengarkan tausiah keagamaan, supaya kita bisa masuk surga. Jadi kita di surga itu ketemu Allah. Jadi nikmat surga yang paling dahsyat, nikmat surga yang paling indah, tidak ada lain adalah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diceritakan kenikmatan surga seperti apa, bidadari surga seperti apa, gedung surga seperti apa, tanah surga seperti apa, cuaca surga seperti apa. Sungguh sangat dahsyat. Sehingga mala ra'ainun ra'at, wala udhunun sabi'at, wala khotor fi qalbil basar. Jadi kenikmatan, keindahan, kehebatan, kemegahan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan hati, tidak bisa diraba-raba atau dibayangkan juga dengan mata atau dengan telinga. Oh, seperti apa ya nikmatnya, katanya di surga itu daun aja tertiup angin itu menimbulkan suara musik yang sangat dahsyat indahnya. Kita dirasa-rasa dengan kuping kita, dengan telinga kita. Tidak akan bisa. Saking apa? Saking dahsyatnya, saking indahnya surga itu. Tapi dibandingkan dengan kita bertemu Allah, melihat Allah, nggak ada apa-apanya. Jadi kenikmatan surga yang paling utama, yang paling hebat, yang paling dahsyat adalah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu Allah di dalam surga nanti. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Percaya kita. Dan kepada utusan Allah, percaya. Dan kita ngiman, dan kita percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan lagi di hari akhir, hari kiamat. Jadi kan kita yang sudah meninggal dari mulai Nabi Adam sampai terakhir umat Nabi Muhammad sampai digulungnya dunia ini, nanti kan mati semua. Jadi setelah mati itu nanti kita dibangkitkan lagi atau dibangunkan lagi. Al-Fakir tidak membahas ke arah itu, karena Al-Fakir adalah area tentang berbagi tentang tata cara sholat tasbih ini. Ayo kita ke cara inti, yaitu adalah tentang tata cara sholat tasbih. Pertama, usolinya itu adalah usolli sunnata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar biasa. Rakaat awal, wa thani, dan rakaat yang kedua, wa thalis, dan rakaat yang ketiga, wa robi, dan rakaat yang keempat. Jadi ini 4 rakaat. Dikerjakan 4 rakaat. Jadi dari rakaat awal sampai rakaat robi, rakaat keempat. Jadi sesudah baca surat Al-Fatihah, yaitu baca ayatnya, ayat ini. Sudah misalkan waladolin, langsung kita ayatnya ayat ini. Sabbahallahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Terus ba'da salam. Ba'da salam baca doa. Ya doanya seperti ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ma la ya'lamu qadrah ghairuh wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana rabbiyal aliyal a'la atau subhana rabbiyal a'lal wahhab. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqin wa munasihata ahli taubah wa azma ahli sabri wa jadda ahlil khasyah wa talaba ahli sabri wa jadda ahlil khasyah wa talaba ahli rughbah wa ta'abbuda ahlil wara wal irfan atau wa irfan wa irfana ahlil ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tukhrijuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiku bihi ridhoka wa hatta unasika fit taubati khaufan minka wa hatta akhlasolaka ni'mata wa hubba. Asalnya wahubban ya, tapi pakai tasdid. Wa hubban laka wa hatta atawakkala alaika bil umuri kulliha wa ahsana dhanna bika subhana khaliqin nuri rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ba'da maca surat ya. Jadi doanya seperti sampai fi ibadika sholihin. Terus ba'da maca surat dina sholat tasbih. Kan kita nih udah tadi dibicarakan. Jadi pertama maca Fatihah ya. Terus setelah maca Fatihah maca ayat Sabbaha ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Tadi bukan sabbahallah, bukan sabbaha lillahi ma fis samawati wal arya wa wal azizul hakim. Tuh. Jadi setelah itu kita maca tasbih. Maca tasbih 15 kali ya. Terus maca tasbih itu setelah baca ayat, setelah Fatihah ya, setelah Fatihah baca ayat, langsung maca tasbih 15 kali maca tasbihnya. Terus di dalam ruku maca tasbih, di dalam i'tidal maca tasbih. Terus dalam sujud ya, baca tasbih. Terus duduk di antara sujud dua ya, itu pun maca tasbih. Terus dalam tahiyat maca juga tasbih 10 kali itu mah. Tuh, jadi membaca tasbih itu jumlahnya 300 dalam 4 rakaat itu. Semuanya 300. Juga ba'da salam ya. Sesudah salam, qabla doa, sebelum membaca doa, maca tasbih lagi 10 kali. Ini kalimat tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi seperti itu tasbihnya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sholat tasbih ini kalau kita dikerjakan malam, jadi 2 kali salam. Jadi 4 rakaat 2 kali salam. Tapi kalau dikerjakannya siang, jadi cukup 1 salam saja.
Jadi inilah tata cara sholat tasbih. Semoga kita bisa mendawamkan, bisa mengerjakan. Karena kedahsyatan keutamaan sholat tasbih itu, dosa kita itu sebesar apapun, sebanyak apapun, akan diampuni atau dihapus, terhapus. Dan tujuan kita, keinginan kita, cita-cita kita akan dikabul, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga Allah meridhoi kita dan semoga kita bisa melaksanakannya. Dan dengan wasilah ini, insya Allah, Allah merahmati kita. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.